Cadangan devisa. Kalian pasti nggak asing lagi kan sama istilah yang satu ini? Cadangan devisa ini penting banget loh bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Cadangan devisa ini adalah komponen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta menjadi indikator penting dalam kemampuan negara melakukan perdagangan internasional. Karena perdagangan global pastinya butuh sumber pembiayaan yang kuat, di mana cadangan devisa inilah yang berperan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi dan keuangan tersebut. Mata uang umum yang digunakan dalam cadangan devisa adalah mata uang yang berlaku secara internasional. Di Indonesia sendiri, pengelolaan cadangan devisa berada di bawah tanggung jawab BI alias Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang. Posisi cadangan devisa suatu negara dapat diketahui melalui BOP atau neraca pembayaran internasional, di mana semakin besar cadangan devisa yang dimiliki, semakin kuat pula nilai mata uang negara tersebut. Di Indonesia, jenis cadangan devisa ada dua, yaitu Official Foreign Exchange Reserve dan Country Foreign Exchange Reserve. Cadangan devisa ini juga berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta membayar utang luar negeri loh. Dari mana sih sumber-sumber cadangan devisa? Ada beberapa sumber cadangan devisa. Yang pertama adalah emas moneter, yaitu persediaan emas yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam bentuk batangan yang memenuhi persyaratan internasional. Lalu ada Special Drawing Rights atau SDR. Ini adalah fasilitas alokasi dana yang diberikan oleh IMF kepada para anggotanya. Selain itu, ada juga Reserve Position in the Fund atau RPF, yang merupakan cadangan devisa negara yang terdapat di dalam rekening IMF. Ada uang kertas asing atau UKA dan simpanan, surat-surat berharga, serta tagihan lainnya yaitu tagihan pemerintah kepada bukan penduduk dalam bentuk valuta asing yang mudah dikonversikan. Menurut Bank Indonesia, utang luar negeri dan pendapatan pajak memiliki dampak yang besar terhadap cadangan devisa loh. Batas aman utang negara terhadap produk domestik bruto atau PDB maksimal berada di angka 60%. Per November 2024, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB tercatat sebesar 39,2%. Hal ini masih masuk dalam kategori aman. Namun, ekspor Indonesia yang lebih rendah dibandingkan utang luar negeri menunjukkan perlunya peningkatan ekspor guna menyehatkan kondisi cadangan devisa kita. Jika kita lihat mulai tahun 2010, cadangan devisa di Indonesia terlihat cenderung naik meskipun sering mengalami fluktuasi. Sejak era Orde Baru, Indonesia aktif dalam perdagangan internasional yang berdampak positif terhadap cadangan devisa kita. Namun, meski cenderung meningkat, terdapat beberapa periode di mana cadangan devisa kita mengalami penurunan yang signifikan. Yang pertama terjadi pada krisis moneter tahun 1997, di mana cadangan devisa kita turun drastis akibat melemahnya kepercayaan investor asing, meningkatnya utang luar negeri, dan depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu ada juga pada Januari tahun 2016, di mana cadangan devisa menurun hingga 102,1 miliar dolar Amerika Serikat akibat pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi cadangan devisa? Sebenarnya ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan devisa. Beberapa di antaranya adalah ekspor dan impor, utang luar negeri, nilai tukar rupiah, serta inflasi dan suku bunga. Kira-kira bagaimana ya cadangan devisa Indonesia ke depannya? Di sini dilakukan peramalan untuk cadangan devisa Indonesia menggunakan multilayer perceptron. Ini adalah jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola data. MLP mampu menangkap hubungan nonlinier yang kompleks, namun membutuhkan data yang memadai dan proses pelatihan yang tepat untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Nah, ini adalah grafik dari cadangan devisa Indonesia yang dilatih menggunakan metode MLP. Dari grafik ini, terlihat bahwa hasil prediksi model MLP hampir sama dengan data aktual, di mana hal ini ditunjukkan oleh garis yang berwarna orange dan garis yang berwarna hijau yang tampak saling berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat membaca pola data dengan baik. Berdasarkan hasil peramalan, cadangan devisa Indonesia diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun 2025, meskipun tetap mengalami fluktuasi moderat. Artinya, selama tahun 2025 ini, diperkirakan nilai cadangan devisa Indonesia akan mengalami fluktuasi naik turun setiap bulannya.
Fluktuasi naik turun ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia, serta ketidakpastian pasar keuangan global menjadi faktor utama. Hasil peramalan ini terbilang akurat dengan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error sekitar 1,7%, menunjukkan peramalan atau prediksi yang cukup baik. Apa aja sih strategi untuk menguatkan cadangan devisa? Tentu saja kita harus meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selain itu, kita juga bisa menarik investasi asing langsung atau FDI, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mengelola utang luar negeri secara bijak. Nah, sudah tahu kan betapa pentingnya cadangan devisa bagi suatu negara termasuk Indonesia? Yuk kita bantu tingkatkan cadangan devisa kita dengan mulai mengurangi penggunaan barang-barang impor dan mulai menggunakan produk-produk dalam negeri. Semoga bermanfaat.